Baik, di sini saya akan melakukan persembahyangan di salah satu pura yang banyak dikunjungi oleh masyarakat di Nusa Penida, bahkan di luar Nusa Penida, yaitu Pura Gua Giri Putri. Sebelum kita memasuki Pura Gua Giri Putri, kita akan menaiki beberapa tangga sebelum sampai di goa. Saya melakukan persembahyangan bersama adik-adik saya. Sebelum sampai di Pura Gua Giri Putri, kita cukup banyak menaiki beberapa anak tangga sebelum sampai di sana. Baik, di sini pemandangan yang kelihatan dari atas setelah menaiki beberapa tangga. Pemandangannya cukup terlihat sangat indah dari atas. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan sejarah Pura Gua Giri Putri dan pura apa saja yang ada di dalam Pura Gua Giri Putri. Pura Gua Giri Putri menjadi salah satu pura yang banyak dikunjungi umat Hindu dari Bali selain Pura Dalempet. Pura yang terletak di Desa Adat Karangsari, Desa Suwana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, ini memiliki sejarah panjang dan menjadi simbol multikultur. Tak sulit untuk menjangkau Pura Gua Giri Putri. Waktu tempuhnya sekitar 20 menit ke arah timur Pelabuhan Sempalan. Pura tersebut bisa dijangkau dengan berbagai mode transportasi baik roda 2 maupun roda 4. Setelah menaiki beberapa tangga, akhirnya kita sampai di Pura Gua Giri Putri. Sebelum memasuki Pura Gua Giri Putri, kita akan dilukat terlebih dahulu oleh pemangku yang bertugas di sana. Sebelum kita memasuki goa, kita akan melakukan persembahyangan di sini terlebih dahulu. Pada pura pertama ini terdapat pelinggi apek lawang yang berfungsi sebagai pemisah sifat buruk. Seperti namanya, Gua Giri Putri memiliki pintu masuk berupa goa. Uniknya, meskipun terdapat mulut goa terlihat kecil, namun para pemuda atau umat Hindu yang nangkil senantiasa bisa memasuki mulut goa tersebut. Setelah sampai masuk ke dalam goa, maka rasa takjub pun akan muncul di dalam benak. Meskipun lubang goa sangat kecil, namun begitu sampai di dalam goa, maka ruangannya sangat besar, bahkan bisa menampung ribuan pemuda. Goa ini memiliki ketinggian hingga 10 meter dan dengan panjang sekitar 310 meter. Baik, di sini saya akan mengaturkan canang sebelum saya bersembahyang. Setelah selesai mengaturkan canang, kita melakukan persembahyangan terlebih dahulu sebelum memasuki goa. Setelah selesai sembahyang, kita bisa memasuki goa. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan sejarah Pura Gua Giri Putri dan pura apa saja yang ada di dalam Pura Gua Giri Putri. Baik, di sini proses kita masuk di dalam goanya terlihat cukup kecil, tetapi di dalam goa tersebut
sangat besar dan luas. Di sini dapat kita lihat bagaimana proses kita memasuki goa. Pura Goa Giriputri memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Dalam berbagai referensi disebutkan, nama Goa Giriputri disematkan karena pura ini berada di dalam goa. Sedangkan nama Giri artinya bukit atau gunung. Putri artinya perempuan cantik. Dalam konsep Hindu, putri yang dimaksud adalah sebuah simbolis bagi kekuatan Tuhan yang memiliki sifat feminisme atau keibuan. Baik, ini adalah suasana di dalam goa. Sangat hening dan sejuk. Pemangku Pura Goa Giriputri, Jero Mangkunyoman Dunia menjelaskan ada 6 atau mandala areal di Pura Goa Giriputri. Ada sejumlah pelinggih di pura ini seperti Hyang Tripurusa, Hyang Ganesha, Hyang Wasuki, Dewi Gangga, pelinggih Payogan, Hyang Siwa Amarta, dan Dewi Kuan Im. Pemujaan dilakukan di 6 areal. Di areal kedua ini terdapat pelinggih Hyang Tripurusa berfungsi sebagai pemujaan Hyang Tiga Wisesa. Pelinggih Hyang Ganapati berfungsi sebagai pemujaan terhadap Dewa Pemurah Rezeki yang bijaksana. Di sini saya menghaturkan canang sebelum melakukan persembahyangan. Selanjutnya kita akan menuju ke pura yang ketiga. Pada areal ketiga terdapat pelinggih Hyang Wisnu berfungsi memuja sakti sebagai pemelihara. Pelinggih Dewa Baruna berfungsi sebagai tempat pemohonan kerahayuan, kesubagian, dan sugih arta brana. Pelinggih Hyang Ganesha sebagai tempat pemuja keselamatan. Baik, ini kita sudah sampai ke pura yang ketiga. Di pura ketiga ini, sebelum kita melakukan persembahyangan, kita akan dilukat terlebih dahulu oleh pemangku di sana. Suasana hening dan sakral, alunan genta pemangku saat melayani pemedak seolah memenuhi goa. Asap dupa kian menambah kesakralan dan vibrasi spiritual. Pemedak pun bisa melakukan persembahyangan secara berjenjang. Baik, selanjutnya yaitu pura keempat. Kita dapat menaiki beberapa tangga dulu sebelum sampai ke pura keempat. Pada pura ini terdapat pelinggih Dewi Gangga sebagai Dewi Kesucian atau tempat melukat. Pelinggih Batara Giripati berfungsi memperoleh keheningan pikiran. Gedong penyimpanan berfungsi sebagai lingga Ides Hyang Giri di luar piodalan.
Selanjutnya, pada areal kelima terdapat Pemaruman yang berfungsi sebagai genah Petoyan Hyang Giri. Pelinggih Hyang Giri Putri berfungsi sebagai sakti Dewi Parwati yang penyayang serta pengasih. Genah Taman Ide Hyang yang berfungsi sebagai tempat meliang-liang Ide Hyang Giri. Payogan Ide Betara Makasami berfungsi sebagai tempat Payogan Ide Betara. Setelah selesai sembahyang di pura keempat dan kelima, kita bisa menuruni tangga dan menuju ke pura yang keenam. Di sini kita turun dengan pelan-pelan karena tangganya sangat licin. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pura yang terakhir, yaitu pura keenam. Pada areal keenam atau terakhir terdapat pelinggih Ide Betara Siwa Amerta sebagai penganugerah terbesar Merta. Pelinggih Dewi Melanting atau Dewi Tara tempat pemohonan keselamatan dan mencapai kesuksesan pekerjaan atau swagina. Pada areal keenam terdapat pelinggih Ratu Syah Bandar atau Dewi Kuan Yin. Pelinggih ini secara umum diketahui oleh masyarakat Hindu merupakan perwujudan dari Dewi yang dipercaya oleh kepercayaan di luar agama Hindu, khususnya Buddha atau Rulai. Dewi ini diyakini memiliki hati yang pemurah, pemberi kehidupan, welas asih, dan penyayang pada pura ini. Dewi Kuan Yin merupakan Dewi yang baru dikenal, akan tetapi dipercayai dan dipuja oleh warga desa Pakraman Swana sebagai Dewi penguasa perdagangan, yakni Ratu Syah Bandar. Pelinggih Pangayongan altar Dewa Langit merupakan kepercayaan dari Dewa Buddha dan kebudayaan Cina yang dipercayai sebagai maha pelimpah rezeki. Umat Buddha meyakini Dewa Langit atau Tiankong adalah dewa-dewi yang berkuasa atas objek angkasa dan juga cuaca, seperti cahaya, matahari, bulan, dan angin. Setelah selesai sembahyang, kita akan lunas tirta terlebih dahulu. Setelah selesai lunas tirta, kita akan meminta berkat kepada Dewi Kuan Yin yang dilakukan oleh pemangku.
sini kita melakukannya secara bergiliran. Baik, setelah kita selesai sembahyang di 6 pura tersebut, kita akan menuju pulang dengan pintu gerbang keluar tersebut. Baik, inilah pemandangan dari atas goa. Sekarang kita akan melakukan perjalanan menuju tempat parkir di mana tempat motor kita diparkir. Setelah turun dari tangga, kita akan berjalan kaki sekitar 10 menit menuju tempat parkir. Baik, sekian video dari saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.